Amin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita perkirakan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari segala macam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam, yang hingga hari ini kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Nikmat lahiriah dan batiniah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat fisik yang sempurna, nikmat makanan, minuman, nikmat keamanan di negeri kita ini, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas seorang hamba atas setiap nikmat yang Allah berikan adalah mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Dan Allah janjikan bertambahnya nikmat jika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan kalian memberitahukan kalau kalian bersyukur, Allah mengatakan benar-benar akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Di antara sekian nikmat yang begitu besar nilainya dan artinya dalam kehidupan kita ini adalah nikmat kemerdekaan dari penjajahan orang-orang kufar, orang-orang kafir yang menjajah negeri kita ini. Dalam waktu yang lama ada penjajah Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Mereka menjajah negeri kita ini dalam waktu yang lama. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kita dari ujung negeri ke ujung negeri yang lain, mereka berjuang untuk merebut sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan ini, yaitu kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Dan ini patut kita syukuri. Dan kita mengetahui bahwa para pahlawan kita itu, mayoritas di antara mereka adalah orang-orang muslim. Para ulama, para santri yang berjuang mempertahankan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Coba kita bayangkan, andai kebebasan dan kemerdekaan tidak ada, mau keluar dari rumah penuh dengan rasa takut, mau bekerja dihinggapi oleh rasa takut, mau ke masjid sekalipun kita merasakan ketakutan. Itu kalau tidak ada kemerdekaan. Alhamdulillah, di negeri ini seseorang keluar dari rumahnya, dia merasakan keamanan, dia merasakan keamanan pada dirinya, pada hartanya, dan dia tidak khawatir dengan keluarganya yang ditinggalkannya. Berbeda ceritanya ketika dalam perperangan, selalu diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan di mana-mana. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang kita kenal setiap tahunnya. Di antara bentuk wujud syukur seorang mukmin atas kemerdekaan dirinya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud syukur seorang mukmin
atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingatlah bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini bahwa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah hanya kepadanya saja. Tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merdeka yang sejati adalah orang yang bisa membebaskan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari penghambaan kepada hawa nafsunya, kepada syahwatnya, menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tatkala belum merdeka, umat Islam dihalang-halangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disuruh ruku, disuruh tunduk kepada para penjajah zaman itu. Tapi alhamdulillah, setelah kemerdekaan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita sehingga kita hanya tunduk dan patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang harus kita perhatikan setelah kita merdeka ini adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga nikmat tersebut dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan segala bentuk maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat kemerdekaan ini jika tidak disyukuri oleh seorang hamba, maka dia bisa saja hilang. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa min uqubatiz dzunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam." Dan di antara bentuk hukuman Allah terhadap dosa adalah bahwa dia menghilangkan nikmat dan menjadikan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berikan nikmat kepada suatu kaum, lalu mereka tidak mensyukurinya, bahkan menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kemurkaan dan kemarahannya kepada orang yang melakukan maksiat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan dan kita jaga diri kita dari melakukan maksiat dan kita senantiasa bertaubat kepadanya dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita yang pasti ada kita lakukan. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua manusia melakukan dosa dan kesalahan dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan orang-orang kafir untuk bertaubat, bahkan orang mukmin sekalipun Al-Quran perintahkan untuk bertobat. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat yang berisi pertama ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Kemudian ada tekad yang bulat dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali. Dan meninggalkan dosa saat itu juga. Dan kalau terkait dengan manusia, maka segala hak orang lain yang dirampas dengan cara zalim, yang diambil dengan cara zalim, harus dia kembalikan. Inilah disebut dengan taubatan nasuha. Di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan di negeri kita ini adalah kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum merdeka tidak bisa. Mau belajar susah. Mau mengerjakan sholat 5 waktu susah. Mau pakai hijab yang perempuan susah. Tapi setelah kemerdekaan semuanya bisa kita lakukan di negeri yang kita cintai ini. Kita bebas keluar ke masjid setiap waktu untuk mengerjakan sholat. Kita bebas belajar dimanapun. Kita bebas tinggal dimanapun di negeri ini. Yang perempuan boleh pakai hijab. Kalau zaman penjajahan dulu mana bisa. Kita boleh menyampaikan agama kita di mana saja.
Ini adalah bentuk kemerdekaan, nikmat, ya, inilah bentuk nikmat kemerdekaan. Maka kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan menerapkan, mengaplikasikan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Enggak ada larangannya. Lihatlah negeri-negeri yang terjajah. Bahkan pakai gamis pun ya dicurigai sebagai teroris di negeri-negeri yang terjajah. Pakai hijab yang perempuan dilarang. Ya. Tapi alhamdulillah di negeri kita ini semuanya bebas untuk kita lakukan. Semuanya bisa kita lakukan. Karena alhamdulillah negeri ini telah merdeka. Kemudian di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan kita adalah senantiasa taat dan patuh kepada para pemerintah, kepada para aparat pemerintah jika mereka menyuruh kepada kebaikan. Tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Jika mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita harus taat. Selama yang mereka perintahkan bukan yang maksiat kepada Allah, maka kita harus taat kepada mereka. Sebab tidak akan ada keamanan, tidak akan ada ketertiban di masyarakat kalau masyarakat tidak taat dan patuh kepada pemerintahnya. Tidak semua perintah pemerintah itu kemudian dilanggar. Kalau yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita taati. Seorang murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bernama Al-Muzani, beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wajtinabi ma kana indallahi muskhitan. Dan taat kepada pemerintah tersebut, kata Al-Muzani, adalah dalam perintah yang mengandung keridaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama yang diperintahkan adalah kebaikan. Pemerintah menetapkan suatu aturan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Ini harus kita taati, jangan dilanggar. Apa contohnya? Pemerintah mewajibkan semua yang memakai jalan raya, pakai kendaraan roda 2, dia harus pakai helm sebagai ya perangkat keselamatan bagi dia. Ini dipatuhi. Ini sebagai contoh saja. Ya, dipatuhi kemanapun kita pergi. Kemudian kata Al-Muzani, wa tarkul khuruja inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak memberontak kepada pemerintah ketika mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka berbuat zalim. Wa taubatu indallah, ya, kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Dan ketika pemerintah kita ya melakukan hal-hal yang merupakan kezaliman kepada rakyatnya, apa yang dilakukan oleh rakyat? Bukan memberontak, bukan demo di mana-mana, merusak fasilitas umum yang dibuat dengan uang rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh rakyat ketika pemerintahnya berbuat zalim? Kata Al-Muzani, wa taubatu indallah kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar penguasanya mengasihi mereka, menyayangi mereka. Inilah solusi ketika pemerintah kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada kezaliman dilakukannya dan jelas itu kezaliman, bukan yang dugaan. Maka solusinya adalah kita bertaubat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna kemerdekaan adalah kita senantiasa mendoakan pemimpin kita. Bukan dibuat meme-meme yang menjelekkan pemerintah, gambar-gambar yang menjelek-jelekkan pemerintah, dan ikut mempostingnya di mana-mana, di medsos. Yang paling baik sikap seorang muslim ketika ya melihat hal yang tidak dia sukai dari pemimpinnya adalah senantiasa mendoakannya supaya mendapatkan kebaikan. Sebagaimana ya Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Seandainya saya, kata Fudail Ibnu Iyad, memiliki doa yang diterima di sisi Allah, maka saya tidak khususkan doa tersebut kecuali bagi pemimpin. Kalau ada doa kita yang diijabah oleh Allah, maka tidaklah berlebihan kalau doa tersebut kita khususkan bagi pemimpin kita, presiden kita. Karena kalau presidennya
adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu pasti membawa dampak yang baik bagi masyarakatnya. Bukan didoakan agar dapat laknat, agar dapat penyakit, ya, agar tertimpa musibah, agar celaka, tapi didoakan agar dia mampu memimpin bangsa besar ini, ya, dengan keadilan, dengan amanah, dengan kejujuran. Itu harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, bukan memprotes di mana-mana, ya, tapi mendoakan pemimpinnya supaya menjadi pemimpin yang baik, yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang harus kita ingat dengan kemerdekaan yang telah kita peroleh di negeri yang kita cintai ini adalah senantiasa mendoakan negeri-negeri muslim yang masih terjajah hingga saat ini. Sebagai contoh, negeri Palestina yang masih hari ini masih terjajah di bawah cengkraman kaum Zionis. Kita harus mendoakan mereka agar segera terbebas dari penjajahan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena seorang mukmin tidak dikatakan sebagai mukmin yang sejati sampai dia ingin memberikan kepada saudaranya sesama muslim apa yang ia ingin terima. Kata Allah SWT, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia bersedia memberikan sesuatu yang dia cintai kepada saudaranya sesama muslim, apa yang ingin dia berikan kepada dirinya. Kita merdeka, alhamdulillah. Tapi jangan lupa saudara-saudara kita yang masih tertindas di berbagai belahan dunia. Kita harus doakan mereka agar segera mendapatkan kebebasan dari penindasan orang-orang kufar. Kita harus peduli dengan mereka, baca sejarah mereka, suarakan dimanapun kita berada, agar mereka juga memperoleh kemerdekaan. Karena orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan satu jasad. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lain, ya, akan merasakan sakit juga, demam juga, dan juga begadang, nggak bisa tidur. Kita sakit gigi, bukan gigi aja yang sakit, semua tubuh nggak bisa tidur. Ya, itu gambaran seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Jangan abai, jangan cuek terhadap nasib muslim di negeri lain. Tapi kita juga harus peduli. Dan diantaranya yang paling bisa kita lakukan hari ini adalah berdoa dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan doa. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Ya. Orang-orang yang dizalimi dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang kafir sekalipun. Kalau dia dizalimi lalu dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Apalagi saudara-saudara kita yang tertindas di belahan dunia. Nah, kita doakan kepada mereka. Dan dari sini kita mengetahui betapa besarnya arti nikmat kemerdekaan. Dengan melihat orang-orang yang hari ini masih terjajah negerinya. Rumahnya dihancurkan. Anaknya terbunuh. Tidak ada keluarga yang lengkap. Ada di antara mereka yang telah gugur dalam perjuangan mereka. Tidak bisa bebas mencari ilmu. Tidak bisa bebas keluar dari rumahnya. Suara tembakan ada di mana-mana. Dan itu mereka alami setiap hari. Di situ kita mengerti bahwa nikmat kemerdekaan begitu besar. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran dari kemerdekaan ini, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan ilmu dan karya kita untuk bangsa ini. Jangan menjadi bangsa yang apatis, yang cuek. Tidak ada upaya dia untuk memiliki kemajuan dalam hidupnya. Cari ilmu. Karena suatu bangsa bisa dijajah oleh bangsa lain, kata Ibnu Khaldun, adalah karena kelemahan yang ada pada bangsa tersebut. Ketika suatu bangsa lemah, maka akan ditindas, diterkam oleh bangsa lain. Tapi ketika mereka punya ilmu, maka mereka tidak bisa disepelekan, tidak bisa diabaikan, tidak bisa diatur oleh bangsa yang lain. Maka kita yang tidak mengalami masa-masa penjajahan tersebut, kita sudah hidup di zaman yang penuh dengan kemerdekaan. Tugas kita adalah melanjutkannya, mengisi kemerdekaan ini dengan ilmu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Pahami agama kita.
dan amalkan dalam kehidupan kita ini. Orang terbaik di sisi Allah adalah orang yang Allah buat paham dalam agama ini dan dia mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ketika Allah ingin jadikan seorang hamba menjadi orang baik, Allah berikan dia pemahaman dalam agama ini. Tapi tidak sebatas pemahaman, yaitu mengamalkan pemahaman tersebut. Maka buatlah diri kita ini bermanfaat. Bukankah Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik bagi dari manusia ini adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Buat diri kita bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negeri kita ini. Bukan menjadi awamilul haddam. Bukan menjadi sebab-sebab penghancur negeri kita ini. Tapi menjadi sebab kemuliaan negeri kita ini. Menjadi sebab kemajuan negeri kita ini. Bukan menjadi orang-orang yang merusak negeri ini. Kemudian, di antara pelajaran yang harus kita ingat dengan kemerdekaan ini adalah senantiasa menjaga persatuan bangsa kita ini. Dahulu para pejuang kita sudah bersusah payah mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai semuanya berbeda dari Sabang sampai Merauke. Tapi mereka berhasil mempersatukannya di bawah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka jangan ada tindakan-tindakan yang ingin memecah belah bangsa ini. Bersatu itu ada suatu nikmat dari Allah SWT. Tapi berpecah belah adalah sebab kemurkaan Allah SWT. Makanya Allah SWT selalu perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan ikut-ikut gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari negeri kesatuan ini. Karena kalau sudah bercerai-berai, begitu mudah untuk dikuasai orang. Orang Arab mengatakan cara musuh menguasai umat Islam ini adalah yaitu farriq tasud. Pecah belahlah kamu bisa kuasai. Orang kalau sudah pecah belah, maka sangat mudah untuk dikuasai. Maka jangan sampai jadi pendukung, jadi pelaku orang-orang yang atau gerakan-gerakan yang memecah belah dari bangsa ini. Dengan bersatu baru kita bisa maju. Tapi kalau sudah pecah belah, maka ini tidak akan pernah memperoleh kemajuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah beberapa pesan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1045. Mudah-mudahan dengan merdekanya bangsa kita menjadi generasi yang baik. Generasi yang bisa melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan kita. Bukan menjadi generasi yang mandul, bukan menjadi generasi yang mundur ke belakang, tapi menjadi generasi yang terus maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.